Oke, kita start dengan standar slide-nya Action Coach. Action Coach selalu mulai dengan slide ini karena itu penting sekali. Ya, kita tanya diri sendiri, apakah kita itu di bawah, yaitu gaya kita adalah blame, excuse, denial. Ya, blame itu menyalahkan, excuse itu mencari alasan, denial itu malah menyangkal. Selama kalau kita terjebak dalam zona ini, kita nggak akan sukses. Karena kita anggap kita itu powerless. Ya, oleh sebab itu kita mesti sadar diri untuk merubah diri ke atas, yaitu responsible, accountable, and ownership. Di situ kita anggap kita powerful. Ya, sedikit menjelas lebih dalam lagi, denial ada kita menghadapi kenyataan tapi kita nggak mau ngakuinnya. Ya, excuse, cari alasan. Jadi banyak pengusaha-pengusaha itu misalkan dalam keadaan pandemik itu kenyataannya pandemik, kita mesti terima kenyataan itu. Jangan bilang enggak lah ini karena itu nanti ditunggu aja nanti juga beres. No, we have to take something. Karena kamu businessman, kamu C-level. Anda harus masuk ke responsibility, taking action, and feel ownership. Dan approach action coach, kita itu bukan motivation, tapi itu coaching. Coaching istilahnya kita tidak memberikan ikan untuk Anda makan, tapi kita mengajarin Anda bagaimana memancing. Sehingga Anda tahu caranya, then you go for it. Ya, tentu sebagai coach, saya selalu menciptakan suasana fun dalam fishing tersebut. Jadi tujuan saya checking adalah paling gampang. Orang datang ketemu saya dengan kelompok challenge, tapi setelah selesai coaching, dia mesti pulang dalam keadaan ketawa, and he really know what to do. The fun of fishing. Dan action coach itu kenapa boleh dikatakan cukup efektif? Kita itu cepat sekali itu membagikan dua lingkaran. Apakah lingkaran itu di dalam kontrol kita atau enggak? Dan kita hanya memfokus energi kita dalam lingkaran yang kita bisa pengaruh. Lingkaran yang di luar yang bisa kita pengaruh, asal kita perlu tahu aja. Nggak perlu menghabisin terlalu banyak energi ke sana. Nah, ini adalah grafik yang saya paling seneng, dan ini kalau dipetain benar, jadi bagi perusahaan yang udah lama, tolong Anda petain. Ya, selalu ada grafik yang kayak gitu. Itu dimulai dengan startup, Anda melakukan apa-apa sendiri. Setelah ini Anda akan ketemu celahnya, perkembangannya akan cepat sekali. Disitulah Anda memerlukan orang supervisor. Ya, sampai titik tertentu, ya Anda mau dorong kayak gimana pun kayak nggak bisa berkembang. Itu saatnya Anda memikirkan struktur, membagi-bagi kerja. Disitulah Anda mencari manajer-manajer yang hebat. Nah, di sini manajer adalah para pemikir ya. Yang mereka harus memikirkan untuk kemajuan perusahaan, bukan hanya dua aja. Tapi walaupun ada manajer sampai titik tertentu, awalnya you just have to do the thing right, work hard. Tapi at a certain state, you have to start thinking again. Di situ saat itu Anda harus punya strategi. Strategi adalah pilihan, nggak kerja serabutan. Jadi bagi perusahaan yang waktu mulai itu, mereka nggak pernah ngomong bahasa strategi. Mereka ngomong yang penting rajin kerja, cepat kirim, dapat duit, udah. Tapi sampai titik tertentu, Anda itu udah harus analisa situasi dan menentukan ya strategi apa yang mau kita pakai. Ya, dan makin ke atas, tentu akan makin mendelegasikan job-job rutin Anda ke tim Anda. Bahkan menaruh seorang CEO di posisi tersebut, Anda naik lagi ke atas menjadi business owner. Melihatnya lebih jernih lagi. Jadi dua webinar seri ini saya fokus ngomong ke strategi. Nah, kali ini kita ngomong the Chinese way of looking at strategy. Ya, tahun yang lalu saya udah seminar 12 session mengenai strategi Sun Tzu Ping Fa. Ya, hari ini kita ngomong 36 strategi. Kenapa kita pilih Chinese? Kebetulan saya sedikit menguasai budaya Chinese, tapi kayak saya pelajarin, memang China lah satu-satunya bangsa ya
yang punya 5.000 tahun civilization, peradaban yang tidak terputus. Sementara kalau kita bandingin 4 peradaban kuno, seperti kita tahu India, Babilonia, Mesir, Yunani, itu kalau kita udah ke tempat itu, mereka itu tidak continue. Jadi Aristoteles, semua orang hebat-hebat itu terjadi, tapi itu entah gimana, itu nenek moyangnya hebat banget, anak cucunya tidak ngikutin. Ya, jadi kalau kita mau pelajarin sejarah dan peradaban, saya bilang Chinese civilization is the best karena semua terdokumentasinya. Ya. Dan hebatnya lagi, China 5.000 tahun tuh lewat keadaan begitu susahnya ya. Pernah dinasti Tang, dinasti Han hebat, sampai di terakhir dinasti Qing hancur. Bahkan 200 tahun terakhir ini habis, malah disikat sama orang Barat, sampai 8 negara masuk rampok Beijing dan sebagainya. Hebat. Ya, detik ini China bisa kembali mencoba mendominasi dunia. Dari situlah sekarang dunia melihat ada apa dengan pola pikir orang Chinese tersebut. Ya. Dan kalau kita refleksi, bahkan di setiap negara kamu datangin, Chinese entrepreneur itu dari kecil sampai gede itu ada. Walaupun mereka udah nggak bisa ngomong Chinese, nggak berapa apa, they are there existing, dan they are thriving in the business. Jadi pasti ada di DNA pola pikir orang Chinese itu dipengaruhi oleh peradaban dia. Nah, untuk itulah ya kita gali lebih dalam. Dan memang di Chinese itu ada 2 buku strategi yang secara dokumentasikan loh. Ya, dari ribuan tahun itu, dan bisa diaplikasikan ke keadaan apapun, dari politik ke bisnis. Tapi saya coba selalu mencari contoh-contoh di bisnis. Kalau mau masuk politik lebih seru lagi sih. Ya, dan 2 buku itu adalah Sun Tzu Bing Fa sama Sun Tzu Liu Qi. Nah, orang jadi tanya, dulu saya juga tanya, apa sih bedanya 2 buku itu? Sun Tzu Bing Fa dan 36 strategi. Waktu saya di NUS, East Midwest, saya ketemu dosen saya, Profesor Wei Chao Hao. Dia membuka wawasan, baru saya tahu. Ya. Ternyata Sun Tzu Bing Fa sama 36 strategi itu sebenarnya beda. Sun Tzu Bing Fa itu adalah the maestro of strategy. Semua orang yang belajar strategi pasti baca Sun Tzu Bing Fa. Ya, itu baku, boleh dikatakan textbook baku dari strategi. Sedangkan 36 strategi ini lebih ke tactical. Nah, sedikit saya membedakan apa itu tactical sama strategic. Strategic adalah big picture, perencanaan di dalam ballroom. Ya, misalkan, ya kalau kita ngomong perang, kalau kamu perang langkah mana yang mesti ngambil, itu diskusi di Sun Tzu, itu di strategi planning itu harus detail banget. Tapi waktu implementation, pasti kita hadapkan di lapangan banyak kejadian-kejadian yang ya tidak sesuai planning. Disitulah para kaptennya atau para jenderalnya harus pintar menerapkan taktik-taktik. Ya, di situ di cover di 36 strategi. Jadi taktik itu adalah menyelesaikan tantangan yang sesaat, bukan big picture. Kalau strategi itu big picture. Oke. Nah, Sun Tzu, The Art of War, Seni Perang ini adalah buku yang benar-benar udah kekali dan kebukti, ya, ditulis oleh Jenderal Sun Tzu di 2.500 tahun yang lalu. Jadi ini benar-benar ada punya gitu loh. Sedangkan 36 strategi ini nggak ada pengarangnya. Itu adalah compilation, perkumpulan dari kebijaksanaan leluhur kita. Ya, yang mulai menjadi keadaan buku baru hanya 800 tahun yang lalu. Jadi Sun Tzu Bing Fa itu jauh lebih tua dari 36 strategi.
Jadi di tingkat kehebatannya juga Sun Tzu Ping Fa itu di atas segala-galanya. Sun Tzu Ping Fa itu disusun sangat rapi, jadi terdiri dari 13 bab, tapi udah merangkum mulai dari planning, execution, untuk menang dalam perang. Sampai sekarang yang paling terkenal, Sun Tzu Ping-Fa selalu bilang, kemenangan hakiki adalah menang tanpa perang. Dan itu si bule nggak ngerti punya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana perang dagang atau perang apapun China terhadap dunia itu, liatin aja bagaimana China melakukan langkah-langkahnya. Ya, mereka maunya menang tanpa perang. Jadi misal urusan sama Taiwan pun pada ribut-ribut, China kalau mau take over gampang sekali, tapi mereka belum dapat strategi yang paling indah, yaitu menang tanpa perang. Ya. Kalau di buku 36 strategi, itu ada 36 strategi yang cukup luas untuk diterapkan dalam keadaan apapun. Sun Tzu Ping-Fa itu menjadi standar textbook bagi tentara. Bahkan resmi dipakai di Amerika di West Point. Ya. 36 strategi ini terbalik. Sebenarnya kalau lu ngomong sama encek-encek glodok yang mereka hafal sama budaya Chinese, tanpa rasa itu mereka hafal ini strategi ini semua. Bahkan mereka menyatakan dalam keadaan proverb, setiap strategi itu menjadi suatu peribahasa. Kalau mereka udah ngomong begitu, lo mah kena strategi meizhenqi, berarti kamu diumpanin cewek loh. Kamu udah tahu dah maksudnya apa. Atau apa kamu lagi kena strategi ini, kena taktik ini. Jadi kali ini kita ngomong 36 strategi. Oke, sedikit preview. Ini udah sesi kedua ya. Sesi pertama kita adalah bahas strategi Mantian Kuohai itu. Ya. Tapi pada ujungnya ya you hadapin ke suatu kesulitan, pasti ada taktik untuk menyelesaikannya. Jangan Anda panik. Ya. Jadi kemarin kita ngomong Mantian Kuohai itu artinya apa? Membohongi langit sehingga kamu udah sampai ke menyeberangin laut. Jadi kadang-kadang Anda itu bisa mengalihkan perhatian musuh, tahu-tahu kamu udah dapat tujuan Anda. Ya, satu poin lagi, attack ignore weak point when release pressure. Jadi dalam keadaan marketing atau dalam bisnis pun Anda itu fokus untuk menusuk kelemahannya lawan, ya sehingga lawan itu tidak menekan Anda lagi. Jadi saya jadi ingat dalam bisnis, apalagi B2B, sering Anda bersaing dengan kompetitor. Kompetitor kadang-kadang mengganggu lawan Anda. Lawan Anda mengganggu customer Anda, di mana kamu udah lama di situ, earning a good profit. Daripada berantem sama kompetitor, membendung kompetitor itu nggak bisa masuk, dengan menurunkan harga, akhirnya Anda rugi, mendingan kamu cari kelemahan kompetitor ada di mana. Sebaliknya, kamu serang balik ke kompetitor tersebut, serang customer-nya dia. Sehingga itu akhirnya dia ketahuan, dia balik bertahan ke customer dia. Jadi customer kamu juga nggak diganggu. Itu salah satu kemarin yang kita cerita, ya strategi keduanya. Ya. Oke, kita masuk hari ini, kita masih di Chan Shen Qi Advanced Strategy. Yang pertama, tadi sedikit ngomong, Mantian Kuohai. Membohongin langit untuk menyeberangin sungai. Gitu loh. Yaitu mengalihkan fokus lawan. Kedua, business way to save Zhao. Wei Wei Jiu Zhao, yang tadi itu. Jadi orang nekan kamu di situ, nggak usah lawan habis-habisan, cari kelemahan dia di mana, kamu serang kok ke titik itu sehingga bisa lepas. Hari ini kita akan bicara Killing with a Borrowed Knife, Jie Tao Sargent, sama Yi Tai Lao. Jadi di grup A ini, Advanced Strategy itu ada 6. Nanti bulan selanjutnya kita akan bicara Chen Fo Ta Jie.
looting a burning house, sama Sentung Cixi. Hari ini kita bicara nomor 3 dan nomor 4. Oke, strategi nomor 3. Latar belakang cerita strategi ini adalah Konfusius. Ya, dia dari negara Lu. Ya, dia tahu Lu itu lemah, akan ditelan oleh negara Qi, sehingga dia itu ya mengkirim salah satu muridnya yang memang jago ngomong, Zikong, untuk datang ketemu Raja Qi. Dari situ si Zikong berhasil meyakinkan Raja Qi, buat apa kamu serang dan makan si negara Lu? Ya, dengan segala macam disadvantage-nya, mendingan kamu serang negara Wu yang jauh lebih menarik dan sebagainya. Dan dia berhasil meyakinkan Raja Qi untuk menyerang Wu. Nah, at the same time, Zikong ini pergi ke negara Qin dan mewanti-wantikan dia, itu negara Wu itu juga udah mau attack kamu loh. Akhirnya Qin ya bersiap juga serang Wu. Ya, dengan melakukan itu, ya dia berhasil mengarahkan negara Qi dan negara Wu negara Qi dan negara Qin sekarang dua-duanya kompak untuk serang Wu. Jadi akhirnya Wu dihabisin. Tapi karena Qi juga tentaranya fokus diserang ke Wu, akhirnya mereka tidak menyerang negara yang Konfusius, yaitu Lu. Ya, itulah. Jadi Zikong ini bisa melemahkan, bahkan melenyapkan musuh dia tanpa menurun tangan sendiri. Ya, jadi konklusinya taking down your strong opponent, melumpuhkan kompetitor Anda yang kuat, using others party's force, menggunakan kekuatan musuh. Ya, kekuatan lawan lah. Nah, aplikasi di dunia modern ini apa? Operation to surrogate. Biasa melakukan suatu tindakan lewat tangan orang. Paling gampang apa? Biasanya untuk menghindar faktor emosi lo, segan melakukan tindakan, ya mayoritas corporate melakukan restructuring programnya melewat tangan yang seorang konsultan. Sering kan sekarang terjadi, yaitu bahasa kerennya restrukturisasi. Banyak perusahaan karyawan yang dipangkas. Pertanyaannya, apakah dipangkas dengan begitu aja? Sebenarnya perusahaannya juga udah tahu siapa yang mesti dipensiunin, siapa yang mesti dipecat, siapa yang nggak ada gunanya. Tapi mereka tuh susah lakukan. Supaya gampang lakukan dan enak, mereka gunakan tangan konsultan. Dan biasanya dia udah bisikin si konsultan masuk hanya bikin cerita kayak gitu, akhirnya ya eksekusi pun si konsultan, bukan perusahaan tersebut. Sehingga dalam penyelesaiannya untuk mem-PHK karyawannya atau untuk mengecilkan operation yang nggak benar itu gampang sekali dilakukan tanpa terlibat terlalu banyak emosi ya di manajemen tersebut. Ini salah satu aplikasi dari Chietao Sarden. Kalau negara biasanya apa? Rely foreign investment to stimulate growth. Itu udah semua perusahaan negara melakukan. Dia hitung, come on, saya mau berkembang, tapi saya nggak ngerti. Akhirnya saya buka dan menawarkan investasi yang sangat menggiurkan bagi orang yang tertarik untuk masuk. Ya. Dan kayak Singapura paling berhasil. Singapura itu negara yang nggak ada apa-apanya. Tapi dia berkembang begitu karena dia menawarkan fasilitas segala macam sehingga perusahaan asing itu masuk investasi. Ya, tentu dengan ekspektasi mereka belajar setelah itu jumpstart dia local ekonomi. Indonesia punya juga lakukan, banyak juga lakukan. Cuma banyak yang lakukan berhasil, ada yang melakukan justru nggak berhasil, malah nanti salah strateginya jadi terbalik. Yin lang juse.
Kalau ini strateginya itu nggak salah lakukan, mengundang semua perusahaan asing masuk, dan Anda nggak bisa ngontrol mereka, akhirnya mereka masuk malah menjajah Anda. Nah, hati-hati. Satu lagi di bisnis paling umum yang kita dengar adalah licensee, franchise, and joint venture. Dan itu paling gampang. Jadi misalkan ya paling kita tahu makanan paling banyak sekarang yang licensee, franchise. Kalau joint venture perlu investasi yang lebih gede. Ya, kayak bikin mobil sulit gitu loh. Ada kadang kesempatan joint venture. Ya. Sebenarnya tujuannya adalah teknologi transfer dan manajemen transfer. Hati-hati gitu loh. Banyak bisnismen kecil-kecilan mereka nggak mikir begitu. Yang penting ada kesempatan, saya punya pasar, kamu masuk, ya sign a deal, go and make money. Ya itu pemikiran yang terlalu simple, tapi nggak mendalam. Kalau China itu hebat sekali. Mereka bilang, lu mau masuk nggak? Negara saya 1,4 miliar, market saya gede. Ya, kamu masuk, kamu bawa teknologi, saya kasih market, dan saya ada tenaga kerja yang mau kerja. Dari situ mereka ya mendapat teknologi transfer. Bahkan kesempatannya bukan transfer lagi, copy habis dan belajar juga manajerialnya. Dan biasanya after certain period mereka akan ambil alih operasi tersebut. Jadi kalau kita masih ingat Deng Xiaoping waktu buka China, dia itu samperin Singapura. Dan Lee Kuan Yew tuh merasa ini kesempatannya mereka masuk. Mereka invest di Suzhou, jadi suatu industrial park, 100% Singaporean control, buka perusahaan di situ, undangin orang-orang China kerja di situ. Ya, ternyata nggak sampai 10 tahun, China udah copy paste. Ya, mereka membangun persis sama, malah lebih baik dari ya Suzhou ya investment itu. Jadi Singapura merasa investment benar, mereka itu benar-benar hanya mengajarkan China untuk maju. Nah itu adu kepinteran, China membuka market, yuk masuk, investasi mereka sebenarnya nggak rugi, tapi tidak seperti yang diharapkan. Ya. Karena China itu ada clear strategi, masuk sekian lama kita copy konsep dia, itu kita take over and we make it. Nah, Indonesia itu saya sama Jepang paling suka di sini. Orang Indonesia itu ngajarin pun malas belajar. Makanya you lihat Yamaha, Honda, itu praktis mereka itu adalah pabrik nomor satunya Yamaha, Honda di dunia loh untuk motor. Dan praktis kalau mau bikin motor kita bisa. Mungkin 99% kita udah bisa. Tapi kita males, orang Indonesia tuh males untuk begitu, nggak pernah serius. Padahal saya tahu banget karena saya coaching orang Honda, orang Yamaha, setiap motor 17 second keluar dari assembling line, si Jepang tuh dapat $350. Dianggap itu entah license fee atau loyal. Jadi really Japanese is making a lot of passive income. Ya, dari investment yang sangat berhasil di Indonesia tersebut. Nah, sampai detik ini pun kita belum lihat ada motor merek Indonesia. Udah beberapa kali lah kita muncul, tapi nggak pernah serius untuk benar-benar bersaing dengan Yamaha dan Honda. Nah ini, jadi Cie tahu saja itu Pak, minjem teknologinya, kamu belajar sebetulnya, mestinya kamu ambil alih. Nah, ini sedikit saya dapat info lagi, yang bikin dunia kaget itu Vietnam udah masuk ke Amerika memamerkan mobil EV-nya, electrical vehicle. Dan itu super canggih. Vietnam yang nggak pernah bikin mobil, tahu-tahu bisa muncul. Dan lebih hebat lagi konsepnya, dia bikin Tesla segala macam bingung adalah kamu beli mobil tidak perlu beli baterainya, karena mobil listrik itu paling mahal baterainya. Kamu boleh istilahnya sewa. Tiap bulan cuma bayar sekian duit kayak kamu isi bensin. Kita tinggal tunggu aja apakah konsep ini benar-benar adalah out of the box. Ini akan menggoyangin semua orang. Jadi ini bisa juga menerapkan konsep Charles Sargent itu. Nggak ngerti jadi ngerti. Ya, tapi Charles Sargent itu hati-hati jangan trap
on complacent. Banyak sekali di Indonesia orang yang memberikan license franchise itu akhirnya mereka yang justru menguasai kita. Ya, karena kita complacent, kita nggak mau pusing, ikutin aja gitu loh. Khusus untuk makanan segala macam kan, makanya banyak yang ya kayak Kentucky Fried Chicken itu hebat lah, McDonald, Burger King, Starbucks, mereka tuh akan happy di Indonesia karena orang Indonesia nggak terlalu pusing untuk benar-benar bikin sesuatu untuk saing mereka. Ya coffee sih banyak sekali ya, tapi kita belum lihat ada yang benar-benar bisa saingin Starbucks. Ya, karena bangsa kita orangnya cukup puas diri dan enjoy life. Oke, itu strategi nomor 3. Sekarang masuk strategi nomor 4. Waiting at leisure while the enemy labor. Yi Tai Lao. Ya. Ini ada ceritanya. Cerita awal ini adalah seorang Cao Kui membantu Lu Zhuanggong, itu suatu raja juga. Itu semua terjadi di musim Chunqiu, Spring and Autumn, di mana banyak bupati-bupati raja kecil mencari kekuasaan untuk menjadi raja kecil-kecil. Ya, dia membantu Lu Zhuanggong dengan pasukan yang lemah untuk memenangkan suatu pertempuran terhadap negara Qi. Karena dia tahu keadaan dia lemah, dia akhirnya ambil suatu posisi bertahan. Jadi tiap kali dia ketemu pasukan Qi, dia itu selalu kalah. Kalahnya dibikin demikian rusaknya sampai tidak ada gejala bahwa dia itu akan lawan, akan bales gitu loh. Bahwa gua lemah deh, tiap kali lu datang perang gua kabur gitu-gitu. Akhirnya ya pasukan Qi itu jadi takabur, dianggap alah nggak ada apa-apanya. Sampai dia tunggu kesempatan yang tepat, dia serang balik. Waktu serang balik yang lebih hebat lagi, dia itu lihat detailnya. Jadi waktu pasukan Qi itu kalah kabur, dia nggak ngubur, dia akan turun, dia lihat roda, bekas roda kereta dan larian kuda itu teratur atau berantakan. Ternyata dia find out itu berantakan. Berarti pasukan Qi itu memang kabur dalam keadaan terbirit-birit. Di detik itulah dia serang habis-habisan. Ya, ini memberikan suatu akhirnya tercatat suatu taktik yang menarik. Let the enemy army expel all its peak energy. Biarkan musuh itu menghabiskan semua tenaganya. Ya, sehingga Anda menang dengan gampang sekali. Dia udah capek. Aplikasi di modern world. Let your competitor does the huge expensive marketing campaign. Ya, ini aplikasi ini cocok banget bagi ya consumer group atau B2C yang lagi getol-getolnya mau bangun brand name. Bangun branding, ya ada macam-macam strateginya. Tapi bagi perusahaan gede atau punya modal gede, mereka tuh berani iklan gede-gedean. Ya, expensive marketing campaign. Jadi kalau kamu orang kecil, modal kecil, sebaiknya kamu jangan ngikut-ikutan. Indonesia tuh gede loh marketnya. Kamu mesti pilih market yang tepat, dan kalau lebih baik kan ikut. Tunggu dulu si kompetitor Anda bagaimana membuka market tersebut. Ya, you get the windfall sales to the right timing. Yang penting timingnya, karena banyak market yang perlu pendidikan dulu. Ya, salah tuh paling gampang adalah similar product with looks alike packaging. Ini sering terjadi di consumer good, snack lah, beverage dan sebagainya, ya. Jadi dia hanya ngikutin aja market leader. Dia mau launch apa, packagingnya warna apa, dia desain yang lebih kurang sama aja. Yang penting mereknya nggak sama, ya. Dan dia itu memperhatikan distribution channel-nya dan timingnya. Jadi begitu
dia punya major competitor atau market leader lagi melakukan kampanye gila-gilaan, istilah launching the product, benar-benar bikin woro-woro yang jelas, market mulai sadar, barang dia udah ada di market. Sekarang banyak orang, apalagi misalkan permen atau coklat atau apa, ya merek adalah merek, rasanya lebih kurang sama kok, yang penting manis, wangi, ada coklatnya. Jadi a lot of these small snack company making a lot of money tanpa perlu pusing mau adakan brand building mati-matian. Inilah pakai strategi ini. Ya. Kadang-kadang kita orang marketing itu tuh terlalu nafsu bahwa kita harus inovasi, to be the best, to be the first gitu loh. Tapi banyak orang kalau kamu tahu kamu nggak punya tenaga dan keuangan untuk itu, bisa aja kamu justru menerapkan follower strategy, pengikut. Let the market leader does marketing campaign to educate and set trend for the market. Nah, kalau kita lihat banking, kita mesti ingat nggak? Namanya CIMB Niaga, itu mereka selalu the first loh. Kalau ada yang tahu di banking, ATM pertama tuh yang mempelopori itu CIMB Niaga. Mereka educate the market. Ya. Tunggu market udah ngerti, BCA masuk, udah selesai. Ya, they come in when the market is ready. Nggak heran dengan kartu flash. Itu juga CIMB Niaga udah membawa teknologi itu masuk. Tapi karena distribution channel dia ada di distribusi yang nggak kuat, teknologinya itu nggak booming. Justru kesempatan itu akhirnya di copy paste sama BCA lagi. Jadi ingat ya, jangan terlalu emosi untuk membuka suatu market gede. Kalau kamu punya kekuatan, langkah-langkah caturnya belum siap. Bisa-bisa, you work very hard, your competitor will get all the benefit. Ya, jadi tujuan follower strategy, ya, tujuan follower strategy adalah basically be focused to be there at the right time. Kalau perlu with a cheaper and easy to use product, menguasai distribution channel. Karena dalam bisnis kalau kamu perhatiin membuka market atau lead generation, marketing itu adalah biayanya paling gede. Jadi biarlah lawan lakukan marketing. Yang satu lagi strike when the timing is right. Kamu baru masuk pada timing yang cocok. Ini kalau kita lihat di corporate adalah acquisition, utilize these strategies to support our business. Ada grup-grup yang jago sekali. Mereka mau masuk industri itu akan capek sekali. Mending kamu dia beli, ya nggak, suatu merek yang udah mau lagi naik. Dan biasa dia beli waktu merek itu kehabisan bensin, they can buy very cheap. Ya, itu banyak sekali dah. Ya, sekarang startup company kan startup ya mereka mulai dulu yang bangun ini itu semua. Sampai detiknya agak capek, investor masuk pompain duit, orang startup itu jadi udah minggir. Dan mereka masuknya pada saat ya bisnis itu mulai masuk ke maturity state. Kalau udah mature itu pasti banyak kompetitor. Dia mulai mau naik itu masuk. Ya, tapi mereka tunggu ya sampai orang yang kehabis bensin mereka akan beli murah. Hence easily enter a mature market. Ya, itu udah banyaklah kejadian-kejadian ya. Yang kita tahu bagaimana matahari akhirnya kan istilahnya ditelan begitu kan. Ya, bagaimana Pindo Daily akhirnya menjadi Sinarmas Group. Ya, mereka tahu tepat yang masuk. Kalau saya tahu banget itu fotokopi cap bola dunia sampai sekarang masih terkenal itu Pindo Daily punya produk, nguasain paket. Ya, daripada si Sinarmas membangun merek sendiri untuk ambil distribusi, ya dia tungguin sampai si Pindo Daily waktu ekspansi sampai kehabisan cash flow lewat Sinarmas Bank diinjek modal, dikasih pinjaman sampai dia nggak bisa bayar, ya ambil alih. Akhirnya sekarang tiba-tiba dia menguasai market
fotokopi paper dan Pindo Daily itu diinjek menjadi sangat besar. Ya. Itulah tanpa spending time and resource to build from scratch. Capitalize on falling price. Banyak juga menunggu kesempatan kalau sahamnya jatuh dibeli. Buy cheap, sell high is the common sense. Semua orang tahu, beli murah, jual pada harga tinggi. But buying at the right timing when market price start to recover, need the art and business acumen. Mereka jagonya adalah begitu. Mereka akan beli, bukan saat harganya jatuh terjun bebas, mereka akan tunggu sampai begitu market mulai angkat atau harga saham itu mulai naik, mereka baru beli. Itu udah the right timing. Nah, ada satu cerita lagi, masuk juga ke foreign market. Jadi bisnis kan selalu kita ngomong berkembang, mau mengembang market share kemana-mana. Nah, pertanyaannya, Anda ke sana itu membawa amunisi berapa gede? Bagaimana tes marketnya? Jadi banyak perusahaan multinasional atau nasional, biasanya yang mereka gede-gede, mereka berani masuk hantem sekian duit. Tapi yang kecil tuh biasanya nunggu dulu. Nggak mau masuk duluan, biar yang pertama jalan dulu. Ya. Dari itu, bahkan negara-negara gede itu nunggu loh. Misalkan Kamboja, Vietnam, sekarang sih udah gampang masuk loh. Tapi dulu-dulu tuh negara-negara kayak gitu tuh nggak banyak orang mau masuk karena nggak tahu situasi. Begitu udah ada track recordnya, oh cara masuknya itu lewat itu berapa langkah segala macam, baru mereka masuk. Artinya apa? Mereka nggak perlu habisin begitu biaya, begitu sekelompok biaya untuk study the market and try market. Mereka hanya perlu jadi follower aja ya untuk masuk tersebut. Dan ini sebenarnya suatu case study kita ambil lagi. Ini sebenarnya juga bisnis tapi juga politik. Ya, Jepang itu terjebak masuk India di high speed train-nya. Itu permainan emosi negara. Karena Jepang kalah bersaing sama China di Indonesia. Nah, ini kalau kita mau lihat itu semua memakai strategi begitu. Ya, Jepang sebenarnya udah mencengkram Indonesia begitu lamanya gitu loh, bahwa dia janji akan membangun kereta buat Indonesia. Tapi ya jalan kamu diutamakan dulu dong, karena dia punya Toyota, Nissan, Honda semua di Indonesia. Jadi Indonesia nggak pernah benar-benar serius dibangunin keretanya. Karena dia selalu mau fokus produksi mobilnya di Indonesia. Sampai akhir Indonesia buka pintu ke China, baru mengkritik mereka have to do something. Akhirnya MRT di Jakarta jalan. Karena itu kontraknya udah pegang lama, nggak pernah dilakukan dengan 2001 alasan, karena memang Jepang nggak mau lakukannya. Dengan ada China itu dia cepat lakukan, dan Jakarta-Bandung itu juga dianggap dia pasti menang. Ternyata hitung-hitungannya udah beda. China udah jauh menguasai high speed train. Jadi mereka kalah lah tendernya di Indonesia. Nah, sebagai apa ya, mengembalikan citra Shinkansen menguasai dunia, mereka cepat-cepat mesti ambil proyek lain. Dan waktu itu si Modi yang di India itu kebetulan kepilih jadi presiden. Ya, makanya waktu itu sebenarnya deal-nya udah begitu banyak, bule-bule udah kalah bersaing, China yang akan masuk. Si Jepang, nah itu emosionalnya, kelabakannya itu masuk dengan menawarkan tawaran yang begitu indahnya sampai pinjamannya begitu murah. Ya, plus dia nggak pernah mengerti orang India itu gimana. Kesalahan paling besarnya adalah project manajemennya diserahin ke orang India. Ya, sampai sekarang kalau kita baca beritanya, itu menjadi satu case yang udah whole. Udah 7 tahun, baru bangun 10 kilo. Kenapa? Pembebasan tanahnya sampai sekarang belum beres. Dan si India aja juga udah nehi-nehi, nggak terlalu pusing. Padahal duitnya Jepang udah invest banyak di situ.
tanggung jawabnya gimana? Nah, ini contohnya memasuk satu market, Anda tuh mesti tahu pelajaran banyak sekali, jangan asal masuk. Ya, lokal budaya gimana dan sebagainya. Ada nggak case study ya orang luar negeri investasi gila-gilaan infrastruktur di India yang sukses? Belum ada, tapi lu berani masuk, berarti siap-siap aja kamu ambilin begitu banyak yang ya resiko yang Anda nggak pernah tahu. Dan Anda sign lagi manajemen project itu kamu serahin ke India, lebih gila lagi. India kan kerjanya kan selalu santai, ngomongnya banyak. Ya, jadi ini contoh-contohnya pengeterapan strategi nomor 4 di dunia modern. Ya, jadi di bisnis kalau dipikir kembali di bisnis Anda sendiri, kalau mau masuk satu market, kamu lihat kompetitor kamu paling gedenya apa, mereka lagi ngapain. Ikuti mereka aja. Kalau mereka lagi buka market, teaching the market segala macam, Anda siap-siap aja untuk ngisi. Begitu mereka launch, kamu ada di situ. Jadi Anda nggak usah bayar marketing cost menurut saya. Itu penerapan strategi nomor 4 yang paling gampang. So, BFO of this session adalah your enemy's enemy might be your good partner. Oke? Itu teori yang pertama. Minjamin tangan lawan, minjamin tangan musuh untuk membunuh musuh Anda. Jadi nggak perlu bentrokan langsung, justru memakai tangan orang lain. Smart is striking at the right moment. Businessman selalu adalah persiapannya selalu matang dan selalu tahu ambil timing yang tepat. Kapan dia masuk. Business acumen is spotting out the right business at the right moment. Mau akuisisi bisnis pun mereka akan tepat. Saya banyak case. Contohnya kasus matinya Garuda tuh kasus mati. Saya Garuda itu kekuatannya apa? Rutenya Indonesia. Nah, Garuda kan udah kena negatif banget. Itu menarik untuk lihat bagaimana penyelesaiannya Erick Thohir. Dan siapa yang mau beli Garuda? Ada layannya, ada apa? Karena jalur-jalur lokalnya yang paling mengumumkan. Kalau terbang luar negeri, Garuda nggak pernah compete dari hari pertama. Jadi yang bikin rugi itu adalah rute terbang ke luar negeri. Tapi siapa yang mau injek duit di Garuda? That's a big question. Bisa aja pasti sampai ke titik tertentu, somebody will come in buy Garuda very, very cheap. Kita lihat. Halo, Pak Jayadi. Apa kabar? Baik Pak Jayadi. Nah, gimana? Gimana sablon ini atau lu punya stiker bisnis? Strategi ini bisa banyak dipakai loh. Ya, sangat kompetisi, sangat ketat untuk produk-produk yang sekarang itu beda sama sablon, Pak. Kalau zaman dahulu satu produk itu kita ambil keagenan tunggal, kita bisa hidup untuk 5-10 tahun, kompetitor itu sedikit sekali. Tapi kondisi sekarang adalah produk-produk digital ini fast moving dan China marketnya sangat buka di internet, di apa semua informasi sangat terbuka di dunia ini. Ya, begitu kita keluarin produk baru 3 bulan kompetitor semua datang. Nah, itu problem utamanya di sana. Gitu. Gimana? Jadi, ya. Sekarang kamu harus tahu sadar dong, gunakan kekuatan Cungko untuk buka dulu. Iya, paling begitu. Ya, tahu sadar no. Lu mesti jeli liatin, pancing dia masuk, baru kamu sikat. Ya, kemungkinan harus begitu. Ya, nggak bisa yang pola-pola lama lagi. Ya. Jadi itu harus masuk di dalam taktik lagi. Jangan ingat ya, Mao Zedong itu perang nggak pernah kalah, Pak. Dia nguasain medan pertempuran ya. Iya, gerilya. Exactly. Ya, sekarang kita dari jalani gerilya aja gitu, Pak. Iya. Anda mesti benar-benar menguasai network Indonesia. Iya, makanya sekarang kita susun network di mana-mana. Nah, di mana-mana kita susun. Strategi itu susun. Ini hanya saya cerita, ini cerita lama dari story ya. Saya dulu kan di Sibagagi, epoksi itu rem itu ya, yang merah putih itu, Aradite itu loh.
Kita di sini terus terangnya pola pikir itu simple. Aslinya tipnya 15 mili. Lu tahu nggak kita apa? Tipnya tetap gede, kita sablon di bawahnya tulisnya 10 mili. Jadi ngisinya cuma 10 mili, tapi kelihatannya tetap gede. Ngerti nggak? Pola pikir kita bohongin pasar. Tangkap, Pak Susanto. Ya, tangkap sih Pak Jayadi. Akhirnya merek kita jelek, karena mereka sering beli, ini bohong, pencet keluarnya angin. Jadi waktu tiap kali meeting, tiap market tuh beda-beda. Yang gua salut bener itu saya ngomong ke orang India nehi-nehi, bingung-bingung, dia jualnya banyak banget. Saya bilang, jual packaging lu berapa? Hah, packaging apa? Gua nggak pusing, gua pakai packaging kayak dodol gede apa odol lu gede banget. Gua bilang mana bisa laku? Oh, kita nggak jual begitu. Setiap pagi salesman masuk itu pakai kertas kalender yang sobek itu, dia pencetin dari tiup gede itu kayak pencet dodol. Jadi panjang misalkan 2 cm gitu kan. Jadi udah dipencet di atas kertas, si salesman itu jualan kayak begitu, pakai apa tuh apung gitu loh. Taruh di kepala itu, dia keliling di pasaran habis tuh. This is what. Yang saya bilang dia tahu market banget. Soalnya orang India nggak mungkin beli epoksi itu begitu mahal. Tapi dia butuh untuk ngelemin apa-apa yang pecah kan. Jadi packagingnya sebenarnya dikecilin. Yaitu di kantor tiap pagi supervisornya pencet keluar itu panjangnya 1 cm gitu loh. Dia nggak jual dalam keadaan tiup. Ya. Itu menunjukkan orang lokal punya wisdom. Lu mana mungkin masuk menang melawan mereka, lu nggak tahu kan, lu ributin packaging, bingung. Ya. Itu untuk menjawab kamu kalau kamu hadapin cungkok gimana. Lu mesti punya local wisdom. Contohnya, saya ketemu satu encek, nggak tahu sekarang masih hidup nggak ya. Dia itu masih bikin tapak gigi kan dulu masih orang mungkin Pak Kahar masih ngerti lah. Zaman dulu kan pakai aluminium punya. Sekarang kan semua pakai plastik kan. Ya. Dia itu bolong pabrik Amerika yang baru tuh, karena chip itu udah muncul, yang aluminium itu nggak bakal menang, dia borong ke Indonesia. Dia samperin ke Unilever. Unilever menguasai Indonesia begitu gede karena dia tahu sampai seluk-beluknya user Indonesia. Dia bilang orang Indonesia nggak mungkin beli tapal gigi yang sekarang standar 100 mili. Desa-desa tuh belinya tapal gigi itu yang gedenya satu jari gitu loh. Jadi dia produksi packaging yang dari aluminium itu. Nggak ada saingan, Pak. Padahal dunia bilang ini bisnis mati, paling lu bisa packaging itu hanya untuk isi obat, lu bisa produksi banyak. Ternyata dia mass production, dia jual juga ke Unilever. Unilever juga happy karena nggak ada yang saingannya. Pepsodent mereknya hanya terkenal di Indonesia. Karena packagingnya segitu kecil kayak jari. Itu untuk jual ke kampung-kampung. Ya, Pak Susanto ingat, you mesti nguasain local market. Oke. Ya. Benar-benar. Mungkin kayak stiker, you nggak bisa jual bahannya, you buat, lu mau apa? Gua cut untuk kamu tinggal tempelin. Ya, mungkin Pak Sudarmin mesti jual mesinnya kan? Iya, ke depan tetap harus begitu. Kita harus kuasain market, nggak bisa. Nah, kita sekarang bentuk jaringan aja yang paling penting. Jaringan dari sistem digital dan jaringan wilayah di mana-mana ada gitu. Itu yang terbaik kondisi. Tapi yang paling kita penting nggak bisa lawan congkok. Tapi yang paling penting lu ngerti market kita gayanya mau apa. Iya, kita ngerti. Dan disesuaikan dan mereka masuk bingung. Lo kok begini jualannya? Kayak saya ngomong India punya epoksi kok jualannya begini, tapi jumlah ordernya gede banget. Makanya kita nggak punya ide, kita pola pikirnya cuma, waduh packagingnya tetap sama, tapi bocuan, jadi volumenya kita kurangin. Tapi kalau dimarahin kita tetap nggak bohong. Soalnya itu yang 15 mili itu sekarang sablon di sini jelas kok cuma 10 mili. Kalau ditimbang kita nggak salah. Ya. Tapi kalau lu jadi cuma 10 mili itu packaging jadi kecil kan, orang nggak mau beli segitu.
Pola pikirnya caranya salah orang Indonesia short term. Ya khusus kayak Gladys, Pak Kahar, kamu main sepatu yang sempat saya bilang Borobudur Marathon gimana? Oh, Anda belum punya sepatu, ya udah, no talk. Itu kan juga bisa gunakan strategi keempat. Biar big boy yang iklan, kamu yang jualan. Biar big boy yang sponsor gila-gilaan, kamu jualan. Dan bisa juga orang Indonesia gimana lawan Nike-nya. Ya itu budaya loh kita lawan. Kamu tiap seri bisa ngeluarin sepatu yang kanvas yang ada desain khusus. Gambarnya Borobudur, gambarnya Bali. Udah nggak Pak Kahar? Atau udah ke situ? Saya lihat gambarnya sih belum ke situ. Masih mute. Masih mute ya? Siapa yang mute? Gladys yang mute atau Pak Kahar? Pak Kahar. Mute. Yep. Ya, udah. Kita ya belum ke sana sih, Pak. Coba itu catat loh, karena Anda targetnya we are proud as Indonesia. Anda harus desain, apalagi sepatu kanvas kan. Ya, tapi kita juga also have our aesthetic juga, Coach. Kayak kita memang what makes a product different is because we are not literal gitu. Kita nggak kayak oke taruh gambar Borobudur di sepatu kita. We somehow make subtle references that's very creative. Itu pasti nanti itu muncul ciri khasnya. Tapi saya bilang ini ide kayak gini Nike nggak mungkin kepikir dan ikut, benar nggak? Hadapi big boy loh, because you are very local. Gitu loh. Utilize that moment. Karena zaman sekarang apa-apa kan besar gitu ya, Pak. Ada tren kan, kalau tren lah kamu di situ ya udah. Setelah tren itu selesai juga udah hilang. Jadi kita perhatiin event-event besar yang si big guy kerjain ya. Nah itu nanti ya kamu inovasi di produk Anda lah. Saya kan orang awam cuma bilang kalau bagaimana kalau kanvasnya ada Borobudur, cetak apa? Ya, gitu. Ya kira gitu. Pak Vincent, mana Pak Vincent? Halo Coach. Wah ini jual Indonesia ke dunia ini Stone. Ya Coach. Bisa nggak kamu pakai dua strategi itu, menggunakan kekuatan orang lawan dan kamu dapat untung? Udah sih Coach, kadang-kadang mereka yang, ya benar kata Coach, mereka yang promo, tunggu mereka kehabisan. Kan kadang-kadang untuk mendobrak pasar itu kan, mereka promonya gila-gilaan kan. Misalnya ada satu jenis project gitu misalnya, mereka gila-gilaan untuk approach si project, itu kenal-kenalin itu, tapi begitu mereka udah kehabisan energi, kita masuk Coach. Ya gitu. Berarti tim Anda tuh mesti tahu banget timing. Betul, timing is the key, Coach. Ya, gitu. Indah lah. Makanya kalau kita udah membiasakan diri dengan memikirkan strategi taktik itu ya, sebenarnya bisnis itu nggak pusing punya loh. Selalu ada jalan keluar.